Pada hari Senin 10 Agustus, di ruang kecak Rumah Sakit Bali Medika, kamar nomor 2, seorang pasien bernama Bapak Sudarmo berusia 35 tahun, seorang wirausahawan sukses dengan diagnosa diabetes mellitus tipe 2. Berdasarkan riwayat kesehatan sebelumnya, pasien memiliki riwayat hipertensi dan seorang perokok 1 bungkus per hari. Pada pagi harinya, perawat Intan mendatangi kamar Bapak Sudarmo untuk memeriksa keadaan beliau. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat atas nama Intan yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Baik, Sus. Di sini saya akan memeriksa keadaan Bapak. Sebelumnya bisa disebutkan nama dan usia Bapak agar saya dapat mencocokkan data yang sudah saya peroleh agar terhindar terjadinya kesalahan. Ya, Sus, nama saya Sudarmo Yaso, umur 35 tahun. Baik, atas nama Bapak Sudarmo ya. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Saat ini saya masih lemas dan sering haus, Sus. Perawat mengecek data-data dari pasien dan diperoleh bahwa faktor-faktor kondisi dasar meliputi nama, umur, tinggi badan dan berat badan, status, agama, dan pekerjaan. Data umum self-care: merokok 20 batang per hari, sering makan makanan cepat saji, minum air sekitar 1,5 liter per hari, buang air besar tidak lancar, jarang berolahraga, tidur 5 jam per hari, masih bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkembangan self-care: perawatan diri terpenuhi, memiliki banyak waktu untuk istirahat yang cukup, makan sup hangat. Baik Pak, berdasarkan data yang saya peroleh, Bapak itu belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai resiko yang Bapak alami karena gaya hidup Bapak sendiri. Yang pertama mengenai penyakit kardiovaskuler, contohnya seperti hipertensi yang Bapak alami saat ini, bisa juga sampai ke serangan jantung karena pola makan Bapak yang tidak teratur dan memakan makanan yang instan. Yang kedua mengenai penyakit pernapasan, karena Bapak merokok. Rokok itu memiliki zat aktif yang bersifat karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker. Jadi sebisa mungkin Bapak harus mengurangi merokok atau Bapak berhenti merokok. Oh, ternyata pola makan saya kurang teratur, Sus, dan saya sering merokok. Saya jadi kena penyakit gini. Iya Pak, betul sekali. Berdasarkan hasil labnya, Bapak sudah mengidap penyakit diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus ini bisa terjadi karena gaya hidup Bapak sendiri. Contohnya seperti sering memakan makanan yang instan, kurang memakan sayuran, dan jarang berolahraga. Nah, saya akan menganjurkan pola diet Bapak juga untuk mengontrol gula darah Bapak. Ya, Sus, saya mau nanya. Belakangan ini saya sering haus, Sus. Apakah itu normal? Itu adalah tanda-tanda diabetes mellitus, Pak. Hal itu menandakan kadar gula darah Bapak tinggi. Nanti saya juga akan memantau hidrasi Bapak ya. Oh, jadi begitu ya, Sus. Apakah Bapak mengalami kesusahan buang air besar atau buang air kecil saat ini atau kemarin? Saya agak susah ke kamar mandi, jadi dibantuin oleh anggota keluarga. Jika Bapak kesulitan untuk ke kamar mandi, saya dan perawat lain bisa membantu Bapak melakukan buang air besar atau buang air kecil di tempat tidur saja. Baik, Sus, makasih. Bapak saat ini harus dirawat inap dulu ya Pak. Di sini saya juga akan menginformasikan mengenai pengobatan yang akan Bapak jalani untuk kesembuhan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia, Sus. Perawat memberikan informasi mengenai pengobatan yang dijalani pasien, yaitu meliputi: pertama, edukasi, berupa pendidikan dan latihan tentang pengetahuan pengelolaan penyakit diabetes mellitus bagi pasien dan keluarganya. Kedua, perencanaan makanan,
Untuk mempertahankan kadar glukosa darah dan lipid dalam keadaan normal, pasien mengonsumsi nutrisi yang optimal, serta mempertahankan berat badan ideal. Makanan yang dianjurkan pasien adalah makanan yang kaya akan serat. Ketiga, latihan jasmani. Bisa dengan berjalan kaki ke pasar, berkebun, dan latihan jasmani teratur 3-4 kali per minggu selama kurang lebih 30 menit. Keempat, intervensi farmakologis. Diberikan apabila target kadar glukosa darah belum bisa dicapai dengan perencanaan makan dan latihan jasmani. Intervensi farmakologis dapat berupa obat hipoglikemik oral atau OHO untuk membantu menurunkan kadar gula darah dan injeksi insulin. Bagaimana Bapak? Apakah sudah mengerti mengenai pengobatannya? Baik, saya mengerti. Semoga dengan pengobatan ini Bapak bisa cepat membaik dan diingatkan lagi kepada Bapak untuk mengurangi kebiasaan merokok dan memakan makanan yang instan. Ya Sus, nanti saya akan mengurangi kebiasaan itu. Kalau begitu pemeriksaannya sudah selesai ya Pak. Saya izin pamit. Jika Bapak memerlukan bantuan, Bapak bisa menekan bel di samping Bapak. Baik Sus, makasih. Saya juga akan pasti membantu Bapak untuk mencapai kesembuhan Bapak. Kalau begitu saya permisi ya Pak, selamat beristirahat. Ya Sus, terima kasih. Klien dewasa dengan diabetes mellitus menurut teori self-care OREM dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan, dan mencapai kesejahteraan. Kondisi klien yang mempengaruhi self-care dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi usia, tinggi badan, berat badan, budaya atau suku, status perkawinan, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Adapun faktor eksternal meliputi dukungan keluarga dan budaya masyarakat di mana klien tinggal. Klien dengan kondisi tersebut membutuhkan perawatan diri yang bersifat kontinu atau berkelanjutan. Adanya perawatan diri yang baik akan mencapai kondisi yang sejahtera. Klien membutuhkan 3 persyaratan self-care menurut teori OREM. Yang pertama, Universal Self-Care Requisite atau persyaratan perawatan diri secara menyeluruh. Kebutuhan self-care ini menyatakan bahwa klien dalam kondisi yang seimbang. Yang kedua, Development Self-Care Requisite atau persyaratan perawatan diri pengembangan. Fungsi klien sesuai dengan fungsi perannya. Perubahan fisik pada klien dengan diabetes mellitus antara lain menimbulkan peningkatan dalam rasa haus, peningkatan selera makan, keletihan, luka pada kulit yang lama penyembuhannya, dan pandangan mata berakibat mata kabur. Yang ketiga, Health Deviation Self-Care Requisite atau persyaratan perawatan diri penyimpangan kesehatan. Penyimpangan kesehatan seperti adanya sindrom hiperglikemik atau kumpulan penyakit akibat peningkatan kadar gula dalam darah dapat menimbulkan kehilangan cairan dan elektrolit atau dehidrasi, hipotensi atau tekanan darah rendah, perubahan sensori atau perubahan pada indera perasa, kejang-kejang, takikardi atau frekuensi jantung yang meningkat, dan hemiparesis atau kelumpuhan separuh badan. Ketidakseimbangan baik secara fisik maupun mental yang dialami oleh klien dengan diabetes mellitus menurut OREM disebut self-care deficit. Peran perawat dalam hal ini yaitu mengkaji sejauh mana klien mampu untuk merawat dirinya sendiri dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kemampuan klien.